seorang pria yang kaya raya, selalu membanggakan harta dan tahtanya. Suatu hari, anaknya memasuki ruangan sambil tersenyum dengan raut wajah yang sedih. Lalu sang ayah bertanya padanya tentang sebab kesedihannya tersebut. Lalu sang anak menjawab bahwa ayah temannya telah meninggal dunia dalam keadaan bersujud saat sholat subuh. Dan ia berharap juga kepada sang ayah agar selalu beribadah sepertinya dan menjauhi maksiat yang membuatnya jauh dari Allah. Karena sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila Allah menghendaki kebaikan atas hambanya, maka Dia memperkerjakannya. Para sahabat bertanya, bagaimana Allah memperkerjakannya? Beliau menjawab, Allah memberinya taufik untuk beramal solih sebelum kematiannya. Lalu sang ayah pun marah dan berkata pada anaknya, percayalah, beberapa hari sebelum aku meninggal, maka aku akan bertaubat dan aku akan husnul khotimah. Adapun sekarang, aku harus menikmati dunia yang sudah aku kumpulkan. Si anak pun merasa sedih dan berkata kepadanya, meninggal dalam keadaan buruk maupun baik itu kehendak Allah, bukan kehendak kita. Kemudian dia pun mendoakan sang ayah agar diberikan hidayah serta taubat. Dan setelah beberapa hari, sang ayah tiba-tiba jatuh sakit dan ternyata penyakitnya sangat parah. Sampai-sampai ia harus berobat ke luar negeri dan setiap kali ia berobat, tidak ada perkembangan yang terlihat. Bahkan sakitnya malah semakin bertambah parah seiring berjalannya waktu. Sang dokter pun berkata, tidak ada harapan sembuh bagimu, dan kamu hanya punya sedikit waktu untuk hidup di dunia ini. Sehingga sang ayah yang mendengarnya pun seketika menggigil dan gemetar di seluruh tubuhnya. Dan dia mulai panik. Setelah yakin akan apa yang dia dengar, ia lalu kembali ke negaranya dengan perasaan yang hancur. Dan ketika sang anak tahu tentang kabarnya, sang anak pun merasa sedih sekali. Lalu dia mengingatkan sang ayah agar segera bertobat dan berbuat kebaikan. Ia juga meyakinkannya bahwa semuanya adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu sang ayah pun bergegas memanggil asisten pribadinya ke ruang kantornya, lalu dia menutup pintu serta menitipkan wasiat kepadanya untuk mendonasikan sebagian hartanya untuk anak yatim dan juga orang jompo, serta untuk orang fakir miskin, dan yang terakhir untuk digunakan di jalan yang baik juga sedekah lainnya. Ketika sang asisten berusaha untuk berkata, sang ayah selalu membuatnya terdiam dan berkata, aku yakin bahwa semua ini hanyalah titipan dunia saja, dan aku ingin membersihkan dosa-dosaku. Setelah itu dia membagi harta warisan kepada ahli warisnya. Dan semuanya sudah tertera dalam selembar kertas. Ia meminta kepada pengacaranya agar tidak menjalankan perintahnya kecuali setelah dia meninggal dunia. Dan di hari itu juga, sang ayah pun seketika berubah sikap dan tingkah lakunya, yang mana dia tidak berjalan kecuali hanya untuk ke masjid. Dan jarinya tak pernah lepas dari tasbih. Bahkan ucapannya menjadi tertata baik dan setiap perkataannya tak lepas dari nasihat atau memberi jalan kebaikan. Lalu selama beberapa hari, dia pun sering beritikaf dan sering mengeluarkan air mata, hingga setiap hari bagian tubuhnya seakan mati kaku. Setelah beberapa bulan kemudian, di mana ia merasa masa hidupnya sudah berakhir, terjadi sebuah keajaiban di mana ia merasa keadaannya semakin membaik, bahkan dia merasa sembuh. Sehingga dia bersyukur kepada Allah dan menyalahkan perhitungan sang dokter. Lalu dia melepas baju ibadahnya dan memanggil temannya yang dulu sudah ditinggalkannya. Lalu mengajaknya untuk bertemu dan mengganti semua kerugiannya yang belum pernah dia lakukan sebelumnya. Namun sebelum temannya datang, anaknya yang sedang jatuh sakit memanggilnya dan meminta kepada sang ayah agar merawatnya dan menunda pertemuannya. Karena sang ayah sangat menyayanginya sehingga dia pun memenuhi permintaan anaknya. Lalu sang anak tersenyum dan berkata, aku akan sembuh jika engkau bergadang denganku dan membacakan Al-Quran kepadaku dengan suaramu yang bagus. Lalu ditambah dengan zikir-zikir yang sudah engkau baca beberapa bulan yang lalu. Sang ayah pun bersedia memenuhi keinginannya dan ia pun duduk di sampingnya serta membacakan Al-Quran untuknya. Dan ketika mereka berdua saling mengeluarkan air mata secara bersamaan, lalu mereka berkata, La ilaha illallah. Dan ketika azan subuh berkumandang, lalu sang ayah pun beranjak untuk berwudu dan sholat subuh. Alhamdulillah, ketika dalam sujud terakhirnya, sang ayah pun meninggal dunia. Sehingga sang anak pun menangis serta bersyukur karena ayahnya meninggal dengan wajah yang berseri-seri di detik-detik akhir hayatnya. Lalu sang anak berkata, benar sabdamu wahai Rasulullah, siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dan ia mengucapkannya dengan ikhlas hanya untuk mencari keridhaan Allah,
dan ia mengakhiri hidupnya dengan itu, maka ia akan masuk surga. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur latublawunna fi amwalikum wa anfusikum وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ